Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali walaupun dalam perkuliahan daring. Semoga kita semua diberi kesehatan dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kami dari kelompok 12, saya Reni Hayati dan rekan saya Yuni Mulyani akan memaparkan materi tentang gangguan emosi dan perilaku atau emotional and behavioral disorder. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang kompleks dan seringkali ciri-ciri perilakunya juga dilakukan oleh anak-anak sebaya lain, seperti banyak bergerak, mengganggu teman sepermainan, perilaku melawan, dan ada kalanya perilaku menyendiri. Nah, anak dengan gangguan emosi dan perilaku dapat kita temukan di berbagai komunitas anak-anak, seperti playgroup, sekolah dasar, dan lingkungan bermain. Anak dengan gangguan ini akan mendapatkan layanan pendidikan khusus di sekolah luar biasa bagian E, yaitu tunalaras. Nah, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan gangguan tingkah laku? Nah, di sini Octaviana dan Wimberti 2014 menjelaskan bahwa gangguan tingkah laku adalah gangguan yang ditandai dengan pola tingkah laku disosial, agresif, dan menentang yang berulang dan menetap. Perilaku ini dalam bentuk ekstrimnya dapat berupa pelanggaran yang bersifat menetap dan lebih parah daripada kenakalan anak dan sikap memberontaknya para remaja. Gangguan tingkah laku ini sering dikaitkan dengan intelijensi di bawah rata-rata. Gangguan tingkah laku yang diketahui berhubungan dengan gangguan kecemasan, gangguan mood, ADHD, ODD, PDD, gangguan penyesuaian, dan gangguan terkait substansi. Nah, adapun karakteristik gangguan emosi dan perilaku yaitu yang pertama, intelijensi atau acting out behavior atau externalizing. Nah, gangguan perilaku ini merupakan permasalahan yang paling ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi dan perilaku, seperti memukul, berkelahi, berteriak, mengejek, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu agresif atau acting out behavior. Nah, gangguan perilaku ini merupakan permasalahan yang paling ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi atau perilaku. Perilaku tersebut seperti memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, dan lain-lain. Nah, yang tadi, yang bagian A, intelijensi dan prestasi belajar, yaitu anak yang memiliki gangguan intelijensi di bawah normal sekitar 90 dan di atas baik normal. Nah, itu yang disebut intelijensi dan prestasi belajar. Yang ketiga yaitu imatur atau withdraw behavior, internalizing. Anak dengan gangguan ini menunjukkan perilaku tidak matang atau kekanak-kanakan dan menarik diri. Mereka mengalami keterasingan sosial, hanya mempunyai beberapa teman, jarang bermain dengan anak seusianya, dan kurang memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan
untuk bersenang-senang. Adapun prevalensinya yaitu dari hasil penelitian yang dilakukan di Amerika, prevalensi gangguan tingkah laku di Amerika mengalami peningkatan pada beberapa dekade terakhir dan lebih banyak muncul di perkotaan daripada pedesaan. Nah, pada laki-laki di bawah 18 tahun terdapat sekitar 6-16%, sedangkan perempuan terdapat 2-9%. Jadi, gangguan tingkah laku lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, adapun sebab gangguan emosi dan perilaku yaitu 1. Faktor biologis. Penyebab biologis ini ditemukan berhubungan dengan emosi dan perilaku. Contohnya termasuk anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan atau keluarga. Nah, keluarga sangatlah penting dalam perkembangan anak-anak. Interaksi negatif atau tidak sehat di dalam keluarga seperti pelecehan dan penelantaran, kurangnya pengawasan, minat dan perhatian dapat mengakibatkan atau memperburuk kesulitan emosi atau kesulitan perilaku. Yang ketiga yaitu faktor sekolah. Nah, di sekolah, guru juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam interaksi dengan siswa. Interaksi positif dan produktif antara guru dan murid dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan perilaku di sekolah yang sesuai serta memberikan dukungan ketika siswa mengalami masa-masa sulit. Lingkungan akademik yang tidak sehat dan guru yang tidak terampil atau tidak sensitif dapat menyebabkan atau memperburuk perilaku dan gangguan emosi pada anak. Yang terakhir yaitu faktor masyarakat. Masalah masyarakat seperti kemiskinan ekstrim disertai dengan gizi buruk, keluarga yang tidak berfungsi, berbahaya dan lingkungan yang penuh kekerasan dan perasaan putus asa dapat mengakibatkan atau memperburuk gangguan emosi dan perilaku. Nah, adapun pencegahannya, untuk mencegah gangguan perilaku dan emosional terjadi dengan 1. Memberikan terapi individu dan keluarga. Jadi kita harus terapi individu dan keluarga. Nah, yang kedua, mengajarkan keluarga cara berinteraksi, jangan sembarangan. Jadi harus ada cara-caranya juga. Yang ketiga, mempromosikan dan memberikan pelatihan karakter. Yang keempat, pendidikan moral. Jadi setiap orang itu harus mendapatkan pendidikan berupa yang mengarahkan pada moral, nilai-nilai moral dan agama. Nah, yang kelima yaitu mempromosikan kesehatan bayi dan anak. Dan yang terakhir yaitu memberikan intervensi medis. Jadi harus penanganan dengan medis jika sudah tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Seperti itu pemaparan dari saya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Yuni Mulyani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.